Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karunia itu adalah kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan untuk kekasihnya junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga tidak lupa memberikan salam kepada Nabi kita dari kejauhan. Tapi salam kita itu insya Allah sampai kepada Nabi kita. Apalagi kalau kita nanti Bapak Ibu pergi haji dan umrah, mengucapkan salam ya di depan makam Rasulullah dan membacakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, judul tausiah kita malam ini yaitu Zakatul Fitri atau zakat fitrah. Secara umum Bapak dan Ibu, bahwa ada dua jenis zakat yang wajib yang dari Allah kepada kita. Pertama, zakat mal, zakat harta, berupa mungkin hasil niaga, dagang, atau petani, atau yang baru-baru namanya sekarang namanya zakat profesi. Nah, ya di zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada zakat profesi. Ya, seperti dokter, seperti pengacara, itu kan penghasilannya besar. Maka juga dikenakan zakat. Zakat mal ini ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada 10%, bahkan ada yang 20%. Yang 20% itu umpamanya Bapak Ibu membuat rumah kan digali oleh tukang fondasi, dapat emas sana berkilo-kilo. Amin kalau Bapak Ibu. Keluarkan zakatnya 20%. Yang kedua, ini yang kita bahas malam ini, zakat fitrah. Zakat fitrah dalilnya di dalam hadis Nabi, di dalam Al-Quran itu secara umum saja. Hadis dari Ibnu Abbas, Qala Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu tuhratan lis-shaimi. Fungsinya adalah untuk mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa, dan wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Nah, itu dalil zakat fitrah, Ibu-ibu. Ya, jadi bisa dibaca dua, zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, secara kebahasaan dulu Bapak Ibu. Ya, mahiyaz zakat. Apa itu zakat? Zakat
secara sederhananya menurut bahasa yaitu suci, tathir, bersih. Atau zakat itu artinya membersihkan. Kemudian yang kedua, zakat itu artinya adalah an-numu, yaitu berkembang, ya, berkembang, tumbuh. Jadi itulah pengertian zakat secara sederhananya. Zakat itulah mensucikan, membersihkan, dan yaitu mengembangkan. Kalau kita tambah dengan kata zakatul mal, berarti Pak, Bapak Ibu mengeluarkan zakat mal tadi 2,5%, maka apa? Berarti harta itu dibersihkan dengan zakat tadi. Dari apa dibersihkan? Ya, mana tahu, ya, cara memperoleh harta tadi, ada kesalahan-kesalahan kita. Pastilah itu. Yang paling kecil, yang paling kecil resikonya atau istilahnya neko-neko dalam mencari rezeki itu mungkin petani lah gitu apa itu. Petani itu mengicuhnya, itu mungkin PT kemungkinan. Nah, tapi justru petani zakatnya lebih besar itu. Jadi apa yang dibersihkan? Pertama itu dibersihkan adalah harta tadi juga. Tapi kalau uang korupsi, namanya korupsi orang 1 miliar gitu kan, nah dikeluarkan zakat nggak boleh itu. Itu namanya apa tuh? Cuci uang. Ada tuh. Yang dizakatkan itulah bahwa itu kita peroleh dengan usaha yang halal, ya, dengan cara yang halal, tapi kemungkinan ada, ya, kesalahan-kesalahan kita. Nah, maka zakat dibersihkan harta tadi. Kemudian membersihkan diri orang yang berzakatnya. Dari apa? Nah, dari sifat bakhil, berbakhil, ya, sifat serakah dengan zakat itu. Karena kalau ditanya kepada nafsu, ya, karena nafsu kan sur. Bapak Ibu dapat uang 1 miliar, ya, tidak ada yang mengaminkan. Aminkan loh Bapak, 1 miliar kan. Dapat uang 1 miliar Pak. Lalu zakat 2,5% zakat harta. Maka berapa itu Bu? 25 juta itu ya, 25 juta itu. Kalau ditanya kepada kok mau keluarkan zakat 2,5% banyak kata nafsu tadi, jangan Pak, itu banyak kata itu. 25 juta itu laweh. Bapak lah panik, ya, mencari, lalu akan dikeluarkan pula zakat 2,5% nafsu. Tanya kepada otak kita lagi. Otak, apa kata otak? Nah, otak ini kan matematis saja. 2 kali 2 4. Kata otak, bisa. Ya, bapak yang bekerja banting kerja keras banting tulang, lalu itu orang miskin dapat itu. Secara logika iya, tapi bertanyalah kepada wahyu, bertanyalah kepada hati nurani, bertanya kepada hati, pada agama, kata hati itu yang bagus. Sekarang Bapak Ibu, zakat fitrah. Fitrah atau fitri, bisa dibaca dua. Aduh, Ibu suka baca yang bernama fitri, Bu. Alay ya, fitri. Nah, kalau zakat fitri artinya adalah zakat yang kita keluarkan adalah untuk fitrah. Fitri artinya makan. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah tujuannya untuk memberi makan orang-orang fakir miskin di tanggal 1 Syawal itu, Pak. Jangan sampai ya orang-orang di 1 Syawal itu nyoba puasa. Ya. Kita puasa 30, mereka 31. Kenapa?
karena tidak ada yang akan dimakan. Nah, itulah gunanya zakat fitri tadi itu. Jadi fitri artinya futur itu adalah makan pagi gitu. Makanya kan 1 Syawal itu kan haram hukumnya untuk berpuasa. Nah, kemudian zakat fitrah. Nah, fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah artinya adalah kita kaitkan dengan ayat. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam ini dengan tulus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Yaitu fitrah manusia, ya, yang diciptakan Allah manusia itu di atas fitrah. Nah, jadi apa artinya fitrah itu? Fitrah itu kata ulama tafsir pertama adalah agama itu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap kita manusia ini itu watak kita orang yang condong kepada agama. Tak kecuali umpamanya orang-orang non-muslim pun itu mereka sebenarnya ada jiwa agama. Contoh Pak Ibu, tahun berapa tuh? Tahun 86 masalah. Meledak bom nuklir atom di mana tuh? Di Rusia kan? Rusia. Nah, ketika itu presidennya adalah Gorbachev. Melihat mayat bergelimpangan itu, lalu keluarlah kata-kata dari mulutnya itu apa artinya? Oh my God. Ya. Oh my God. Apa itu artinya, Bu? Oh Tuhan. Padahal ketika itu Rusia itu komunis. Tapi itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ada beragama. Kecenderungan manusia itu semuanya beragama, Bapak. Itulah gunanya kita tidak boleh menjustis, menghukum seseorang. Ini itu calon penduduk neraka itu. Tidak perlu orang itu didakwah itu. Ini Abu Jahal itu, jangan. Kenapa? Karena secara prinsip bahwa setiap orang itu memiliki agama dalam dirinya. Jadi itulah gunanya kita berdakwah, Pak. Berdakwah. Ada kejadian, Pak, di Belgia. Di Belgia itu ada sampai bunuh diri. Orang kalau mau bunuh diri di situ tuh areanya kadang isi formulir. Mau bunuh diri pakai racun, pakai tembak atau macam-macam. Lalu ada orang mau bunuh diri ke sana. Kemudian ada aktivis dakwah. Setiap orang yang akan bunuh diri di sana dicegat, didakwahi. Ya, diberi pengertian, kenapa bunuh diri, jangan bunuh diri. Akhirnya terpengaruh, dibawa ke masjid. Sampai di masjid, dia tertidur berjam-jam. Setelah bangun, ya ditanya oleh aktivis, kenapa Bapak mau bunuh diri? Katanya, saya bunuh diri gara-gara 15 hari ini tidak bisa tidur. Gara-gara nggak bisa tidur mau bunuh diri. Tapi apa maksudnya? Itulah pentingnya dakwah, Pak. Kenapa? Karena dengan berdakwah itu berarti kita menghidupkan fitrah manusia yang beragama tadi. Nah, jadi zakat fitrah artinya zakat membersihkan, yaitu fitrah beragama kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia mungkin 60 tahun atau 50 tahun, pastilah itu Bapak Ibu, pemahaman agama, hati pikiran kadang-kadang masuklah di situ pengaruh-pengaruh, sehingga itu mempengaruhi yaitu pemahaman terhadap agama. Disinilah gunanya zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu artinya kesucian. Apa maksudnya?
kembali kepada kesucian. Setiap manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, suci ya. Pertama tadi, setiap manusia itu diciptakan condong kepada agama. Yang kedua, setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci, tanpa ada dosa, tidak ada dosa warisan. Maka dalam Islam itu tidak ada istilahnya ditebus. Itu ada Ustaz, apa namanya itu akikah. Akikah itu bukan untuk ya menebus ya dosa kita. Dalam agama kita, setiap yang lahir itu dalam keadaan suci bersih, tidak membawa dosa Bapak Ibu. Itu harus kita yakini itu. Ya, tidak ada dosa. Kapan dia baru bisa berdosa? Kalau udah balik berakal. Makanya kalau ada anak-anak bayi-bayi ya, walaupun ibu bapaknya adalah non muslim, maka dia tetap dianggap fitrah suci. Nah, tapi lanjutan hadis, fa abawahu yuhawidani, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunasiron, atau menjadi Nasrani, au yumajisan, atau menjadi Majusi. Nah, kalau di agama Sabalah kan ada namanya kan, maka ada istilahnya dibaptis. Nah, dibaptis itu, maka ada istilahnya tebusan dosa. Nah, gitu. Dalam Islam tidak ada. Suci semuanya lahir dalam keadaan tanpa membawa beban, tanpa ada dosa. Suci. Jadi zakat fitrah itu ada apa? Zakat yang kita keluarkan adalah untuk membersihkan fitrah kita kembali. Maka zakat fitrah itu wajib hukumnya. Wajib. Nah, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Siapa saja, mulai dari orang tua sampai kepada bayi. Ya Pak, seandainya ya dia lahir 1 menit menjelang 1 Syawal, maka wajib juga dibayarkan zakatnya. Nah, padahal Bapak dan Ibu kan anak-anak kan tidak ada dosanya kan. Tapi kenapa kok wajib membayarkan zakat? Kalau kita yang tua-tua ini, oke lah, banyak dosa. Tapi anak-anak kok wajib juga membayar zakat, dibayarkan zakatnya? Itu kata ulama adalah pendidikan tarbiyah. Pendidikan tarbiyah, menanamkan kepada anak, ya, bukan berarti kalau anak dikeluarkan zakat fitrahnya bahwa anak sudah berdosa, tidak. Tapi begitulah Islam itu. Sedangkan anak-anak bayi saja lai wajib ya membayarkan zakat fitrah. Konon kok konon gitu. Apalagi ya yang sudah balik berakal ini, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak sepele Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu mengeluarkan zakat fitrah itu hayati betul Pak. Jangan hanya seremonial kok zakat fitrah ya, begitu. Ya, tapi harus diinokmankan, dihayati. Ya, bawa uang yang kita kasih 41.000 atau 45.000 gitu. Itu luar biasa efeknya untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Maka kalau dulu orang tua di kampung-kampung itu, ya mana dilafazkan mana itu, timbang tarimo kan itu kan. Ya, kalau kini kadang-kadang bagian kirim itu zakat fitrah. Aku zakat fitrah mbak lah, berak betigo. Itu tidak begitu Pak. Kenapa? Ini ya pertaruhan kita dengan Allah ini. Ya, bayangkan Allah SWT dengan uang 41.000 gitu, tapi bermakna bisa mensucikan diri kita. Apalah artinya 41.000 kan? Makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu harus kita hayati betul. Jadi
Anak-anak saja masih wajib zakat fitrah, apalagi kita. Jadi itu makna filosofi daripada zakat fitrah. Jadi pertama, zakat fitrah yang akan kita keluarkan itu adalah merupakan zakat untuk mengembalikan kembali memori agama kita, menumbuhkan kembali ya jiwa agama dalam diri kita ini, bahwa kita manusia ini lahir condong kepada agama, condong kepada kebaikan. Tapi di perjalanan hidup ini saja kita dirayu oleh setan karena sibuk dengan dunia, akhirnya fitrah kita itu terkotori. Inilah dengan zakat fitrah tadi. Yang kedua yaitu membersihkan di diri kita. Bapak dan Ibu, lalu zakat fitrah itu apa yang akan kita bayarkan? Nah, tadi dikatakan oleh Nabi, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Ya, tuhratan lis-shaimi, fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa, dan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Jelas Bapak Ibu? Ternyata zakat fitrah itu adalah bagaimana ya orang-orang miskin di sekitar kita itu mereka tidak kelaparan. Nah, lalu bagaimana cara teknis mengeluarkan zakat fitrah tadi? Dalam sebuah hadis, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami membayar zakat fitrah itu adalah dengan kurma, katanya, satu sak kurma. Satu sak kurma itu adalah 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo. Nah, apakah kita yang tinggal di Indonesia ini membayar zakat fitrah dengan kurma? Kurma atau gandum itulah makanan pokok orang-orang Arab. Ya, maka para sahabat-sahabat dulu orang Arab membayar zakat fitrahnya tidak dengan uang, tetapi adalah dengan kurma atau gandum, karena itu makanan pokok. Karena hadis katakan tadi, ya, tu'matan lil masakin, zakat fitrah itu gunanya untuk memberi makan orang fakir miskin itu. Nah, lalu apa? Nah, kenapa kok kita pakai uang? Kok piti nano agen? Boleh atau tidak itu, Bapak Ibu? Nah, mayoritas ulama, mayoritas itu artinya jumhur, ya, 50% lebih satu itu ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu memang yang kita berikan adalah dalam bentuk yaitu makanan, gitu. Yang makan itu bukan beras, gitu. Makanan kan nasi. Kalau bare kan makanan ayam, gitu. Ya kan, gitu. Nasi kan, betul. Oleh karena apa? Nah, menurut ulama bahwa zakat fitrah itu bukan uang dikasih, Pak, tapi kita belikan kepada makanan pokoknya, gitu. Makan pokok. Apa? Nah, itu mungkin beras, kita beli beras, atau mungkin minyak, ya, atau dalam bentuk sembako. Itu pendapat pertama Bapak zakat fitrah tadi. Nah, itu menurut pendapat ulama yaitu Hanafi, Syafi'i. Tapi ada pendapat ulama yang lain, Imam Maliki mengatakan dikiaskan, dianalogikan. Apa itu? Bahwa boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah itu dengan dalam bentuk uang, ya, bukan dalam bentuk beras, tapi uang. Tapi menurut ulama yang pertama tadi, kalau uang agak zakat fitrah, jangan beko dibalikannya ke pulsa, atau dibalikannya ke HP, gitu. Ya, tapi kalau zakat fitrah kita kasih dalam bentuk beras, ya kan? Nah, maka ya ini memang kebutuhan pokoknya. Nah, lalu timbul pertanyaan mungkin Bapak Ibu, Ustaz, mana yang lebih utama, Ustaz? Zakat fitrah itu fiti wa agiyah atau bare wa balikan, gitu. Ya.
Kalau Bapak ingin mengikut pendapat para ulama yang harus ulama, iyo rancak kita berikan zakat fitrah itu dalam bentuk beras. Apakah Bapak Ibu langsung memberikan barang, ya kan? Ya, atau kalau zakat fitrah itu melalui amil zakat, lalu nanti amil zakat itulah nanti akan memberikan untuk kebutuhan pokok sembako tadi. Salahkah kalau membayarkan zakat fitrah dengan uang? Tidak salah Bapak. Kedua-duanya boleh kan? Itulah Bapak dan Ibu ya tentang zakat fitrah tadi. Nah, kemudian dari segi waktu lagi Bapak. Kapan waktunya ya membayarkan zakat fitrah itu? Yang paling afdol memang zakat fitrah itu kita beri ya sebelum kita sholat Idul Fitri. Paling afdol itu. Tapi hati-hati Pak Bu. Ya, ambo cameh beko ya. Gara-gara itu nanti ya lupa atau tidak sempat mencari orang-orang fakir miskin. Maka oleh ulama mengatakan ya mengeluarkan zakat fitrah itu ya setelah kita berbuka ya itu boleh di tanggal ya 1 Syawal itu sebelum kita takbiran itu, atau mulai sekarang juga boleh mengeluarkan zakat fitrah dari Bapak. Nah, jadi itulah kajian kita tentang zakat fitrah. Dan kalau kita hitung Bapak Ibu ya uang 41.000 itu dibagi 12 bulan terlalu kecil itu. Tetapi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ya keluarkan zakat fitrah itu dengan sekhidmat mungkin, dengan seikhlasnya. Kenapa? Karena itu penyempurnaan daripada ibadah kita dan membersihkan yaitu diri kita, dan sekaligus zakat fitrah adalah menumbuh kembangkan jiwa sosial kita. Kenapa Bapak Ibu? Ada orang hari ini dia bertanya kepada anaknya, ya di mana kita makan nak? Nah, bingung yang mencari tempat makan, karena banyak tempat makan. Tapi ada pula sebahagian keluarga ya yang bertanya kepada anaknya atau pada ayahnya, lain makan wa arikoya. Disinilah ya Islam itu ya menurunkan suatu perintah dengan zakat mal atau zakat fitrah yang tujuannya adalah merajut yaitu tali ukhuwah ya, menanamkan kepedulian sosial jiwa yaitu peduli antara kita. Kenapa? Karena itulah sebenarnya hakikat intisari daripada ya zakat fitrah itu. Bapak Ibu, itulah mungkin ya kajian kita tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.